Mau berendam air panas sepuasnya, nggak usah jauh-jauh guys. Tempat ini tuh deket banget dari Jakarta. Suasananya asri, bisa main di sungai, vibes-nya kayak di Ubud, Bali. Paket lengkap banget deh. Namanya Tirta Arsanta Resort yang lokasinya ada di Sentul. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar guys? Semoga sehat dan puasanya lancar-lancar ya. Walaupun lagi bulan Ramadan, tapi jiwa staycation aku meronta-ronta nih guys. Dan kata siapa, staycation saat puasa itu bakalan boring, bakalan bete, atau dalam pikiran tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal nggak sebengang-bengong itu juga sih. Tempat yang mau kita datengin ini hidden gem banget, tapi jaraknya cuma 1 jam aja dari Jakarta, yaitu di Sentul. Penginapan di sini tuh punya sumber air panas alami yang langsung dari kawah Gunung Pancar guys. Tiap vilanya punya private onsen air panas, jadi mau berendam 24 jam nonstop bisa banget ya. Asli, tempatnya tuh adem, tenang, vibes-nya kayak di Ubud, bisa ngabuburit di sungai, bisa berendam air panas sepuasnya, makan sahur dan buka puasa udah nggak usah dipikirin karena di sini udah dapet. Dan ini sih jadi pilihan yang tepat banget deh. Namanya Tirta Arsanta Hot Spring Resort yang alamat lengkapnya ada di Babakan Ngantai, Kampung Parung Bambu, Karangtengah, Babakan Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Apalagi yang bikin happy di Tirta Arsanta Resort ini sedang ada promo harga Ramadan guys. Tonton videonya sampai selesai ya. Nanti di akhir video akan aku cantumin katalog harga promo Ramadan maupun katalog harga normalnya. Dan jangan lupa yang belum support bisa klik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Rute perjalanan menuju ke Tirta Arsanta Resort ini cukup mudah. Kamu kalau dari tol Jagorawi, exitnya di Gate Tol Sentul Selatan ya. Lalu arahin aja Google Maps, ketik aja Tirta Arsanta, titik lokasinya udah sesuai banget. Ini tuh searah dengan tempat-tempat wisata atau camping ground riverside yang ada di Sentul guys. Aksesnya aman, landai, nggak ada tanjakan atau turunan yang ekstrim. Untuk masuk ke dalam lokasi Tirta Arsanta, kita memang bakal ngelewatin perumahan warga ya. Namun jalanannya bagus, aspal semua, jadinya insya Allah aman banget. Untuk parkir kendaraan, kita ikutin arahan tanda ini ya. Oke, setelah kita beberes parkir, sekarang kita mau menuju ke resepsionis untuk melakukan check-in. Oh ya, jam check-in di sini tuh jam 1 siang ya, dan check-outnya di hari berikutnya jam 11 siang. Ini adalah area resepsionis atau lobby atau ruang tunggu untuk tamu. Konsep bangunannya tuh unsur Jawa tapi ada Bali-Balinya gitu guys. Tirta Arsanta ini adalah sebuah resort yang mengusung konsep menyatu dengan alam banget. Di sini total ada 9 tipe villa yang semuanya memiliki private onsen air panas ala-ala Jepang gitu guys. Yang langsung dari kawah Gunung Pancar, jadinya air panasnya alami ya. Model bangunannya juga rumah kayu panggung seperti rumah kayu jadul gitu. Tapi fasilitas di dalamnya tuh lengkap dan nyaman banget. Setelah check-in, aku langsung diantar oleh stafnya untuk ke villa yang mau kita tempatin. Di sini aku pilih Villa Papandayan. Villa Papandayan ini adalah villa yang berkapasitas 2 dan maksimal hingga 6 orang. Walaupun ini rumah kayu dan terlihat sederhana, tapinya bersih dan terawat ya. Dan fasilitasnya juga lengkap. Dan walaupun di sini ngalem banget, tapi seriusan nyaman banget guys. Kita mulai dari area depan dulu ya. Ini dia nih, pertama kali sampai aku langsung fokus sama private onsen ini yang mengebul-ngebul gitu guys. Masya Allah, udah ngebayangin relax banget deh kalau berendam di sini tuh. FYI, ini tuh bukan kolam renang ya, tapi ini kolam rendam.
Airnya antara hangat dan panas gitu guys, mantap banget. Jadinya angetnya tuh bukan cuma sekedar anget aja, anget doang tuh bukan, tapi agak anget ke panas-panas gitu deh. Buat berendam dijamin bikin rileks banget. Terus di sini ada teras yang luas dan terdapat bantal serta meja lesehan. Lalu ada jemuran handuk juga. Dan langsung aja yuk sekarang kita masuk ke dalam. Ruangannya memang gak terlalu besar karena kapasitasnya kan idealnya untuk 2 orang ya. Namun bisa diisi maksimal hingga 6 orang dan itu pun dengan menggunakan extra bed. Extra bednya berbayar dan harga extra bed nanti sekalian aku cantumin di akhir video ya. Tipe yang ada di Tirta Arsanta ini gak semuanya penampakannya seperti ini ya guys. Jadi beda-beda gitu sesuai dengan kapasitas tipe villanya. Nuansanya vintage, tradisional dan aku suka banget. Langsung aja, pertama di sebelah kanan dari pintu masuk, di sini terdapat 2 kursi kayu beserta meja dan di atasnya ada 2 botol air mineral. Kemudian terdapat 1 kasur ukuran king bed size. Jadi kasurnya tuh ukurannya yang besar ya. Bisa diisi untuk 3 orang yang badannya kecil. Kanan dan kirinya ada meja kecil dan lampu tidur serta disediain juga stop kontak untuk ngecharge handphone. Kemudian sebelah kiri dari pintu masuk di sini terdapat meja komplimen. Ada baki yang di atasnya ada 2 cangkir serta ada teh, gula, kopi saset, terus ada hair dryer dan ada dispenser. Kemudian ada AC dan di bawahnya ada tempat sampah dan ada meja amenities. Di keranjang ini terdapat 2 buah handuk, ada sikat gigi, kemben dan celana untuk berendam ya, serta tersedia sajadah. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Di sini ada 2 ruang yang disekat gitu. Bagian depan ada wastafel dan cermin, terus ada kloset duduk, tisu dan ada tempat sampah. Nah, bagian dalamnya di sini untuk mandi ya. Ada shower, lalu ada sabun dan shampoo juga tersedia. Tipe yang aku tempatin ini kan Papandayan ya. Nah, di sebelahnya ada sama persis dengan tipe Papandayan, namanya tipe Villa Pangrango. Sama persis dan bersebelahan gitu ya guys. Tadi waktu aku datang tuh pas lagi hujan guys. Nah sekarang mumpung hujannya berhenti, sekarang kita mau explore apa aja sih yang ada di Tirta Arsanta ini. Asli deh, di sini tuh suasananya tenang banget, adem banget dan bersih pula. Pohon yang membelah jalan tuh bersih dan rapi-rapi banget guys. Pokoknya terawat banget deh. Ini adalah bangunan restonya, nanti kita bakalan buka puasa di sini. Jadi lihatnya nanti aja ya. Dan resto ini dibuka untuk umum. Jadi kontur tanah di sini tuh berundak gitu, makin ke dalam kita makin menurun. Nanti pas baliknya ya nanjak. Sekarang kita udah mulai nurun nih. Oh ya guys, di sini aku nggak mereview semua tipe villa ya, tapi ada 1 tipe yang bisa aku review nih, namanya tipe Villa Dewi. Langsung aja yuk kita lihat. Pintu masuknya ada gapura kecil yang bertuliskan Villa Dewi. Posisi villanya ada di atas, jadi kita harus naik tangga dulu ya. Kita mulai dari area depan sini ya. Di sini terdapat chill space, area santai, suasananya enaken banget. Di sekitarnya banyak pohon pinus, terus view perbukitan juga. Masya Allah, bikin betah banget. Terus di sebelahnya lagi, di sini ada private onsen air panas. Jadi untuk semua tipe villa yang ada di Tirta Arsanta ini punya private onsen air panas ya. Ini bisa muat 6-8 orang deh untuk berendam. Jadi tipe Villa Dewi ini tuh ada 2 pintu kamar, kapasitasnya untuk 4 hingga maksimal 10 orang. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan dulu. Wah, tipe ini tuh lebih besar dari yang kita tempatin ya, karena memang kapasitasnya juga kan lebih banyak. Di sini ada living room dengan model kursi kayu bambu modern gitu guys. Terus di sebelahnya ada kursi pijat. Asik banget deh, apalagi habis berendam, bisa pijat-pijat di kursi ini ya guys.
Kemudian di sini ada kulkas, lalu ada dispenser, terus di sebelahnya ada meja komplimen, ada 2 botol air mineral, terus ada cangkir, teh gula dan kopi saset. Dan di atasnya ada TV. Untuk ruang tidurnya di sini ada lemari pakaian yang besar, terus ada 1 buah kasur king bed size. Jadi kasurnya juga ukurannya yang besar ya. Kanan dan kiri terdapat nakas dan lampu tidur, plus ada AC. Kemudian sekarang kita ke area kamar mandi. Di sini ada meja wastafel dan cermin, terus ada tempat sampah, ada hair dryer, ada meja yang di atasnya terdapat amenities kayak handuk, terus ada kemben dan celana untuk berendam juga ada, sikat gigi. Lalu di sebelahnya ada kamar mandi. Kamar mandinya bersih banget, luas juga. Di sini ada kloset duduk, sabun dan shampoo disediain, dan ada shower. Nah, sekarang kita masuk ke pintu ruang yang satu lagi ya. Di sini cuma seruangan aja, terdapat 2 kasur twin bed, terus di depannya ada meja, air mineral, peralatan mandi, dan kursi. Kamar mandinya juga ada, fasilitasnya sih sama aja, ada wastafel, kloset duduk, dan ada shower. Sabun dan sampo juga disediain. Kita udah ada di luar lagi nih. Nah, di sini tuh ada ruang semi indoor yang cukup besar, terdapat banyak kursi-kursi. Jadi ini tuh kayak ruangan untuk yang mau ngadain acara-acara gitu, guys. Dari sini kelihatan di kejauhan ada sungai di bawah. Nanti kita lihat ya. Guys, kalau misal nih kamu mau berkunjung ke sini tapi tanpa menginap dan cuma mau berendam air panas aja, itu bisa banget. Kamu tinggal hubungi adminnya aja ya. Selain itu, di sini juga menyediakan musola buat tamu-tamu yang tanpa menginap atau tamu-tamu resto. Kalau mau sholat bisa sholat di sini. Tersedia juga beberapa gazebo untuk bersantai. Kita turun lagi ke bawah dan ternyata makin ke bawah view-nya tuh makin bagus. Di sini ada sawah juga loh. Bener-bener nge-recharge pikiran banget deh. Dari sumpeknya udara maupun suasana kota, apalagi jarak tempuhnya tuh nggak jauh kan. Mantep banget deh pokoknya. Kalian perhatiin kan, jalanan yang kita laluin tuh bersih-bersih banget. Karena banyak tukang kebunnya di sini, guys. Jadi kebersihannya tuh dijaga banget. Tanamannya juga tertata rapi, walaupun kayak berada di dalam hutan gitu, tapi rasanya kayak lagi ada di taman gitu, saking rapinya. Nah, di sebelahnya sawah itu ada sungai. Sekarang kita lanjut menuju ke sungai. Nginep di sini tuh paket lengkap banget deh. Dan jujur li, tempat ini adalah salah satu pengalaman staycation aku yang paling aku suka banget. Sebelum sampai di sungai, di sini ada kolam renang air hangat juga, tapi ini kolam renangnya tuh besar banget. Bisa muat ramean berendam di sini. Wah, bener-bener asik banget kan? Guys, ini tuh kolam rendam untuk berendam atau kolam renang ya, karena besar banget. Dibilang kolam renang, kok kayak nggak bakal sanggup kalau nyelemin muka ke dalam karena airnya panas. Dibilang kolam rendam, tapi besar banget. Tapi sih kemarin suamiku kan sempat berendam di kolam yang besar ini ya, dan dia bilang airnya tuh nggak sepanas private onsennya. Mungkin karena besar dan lebar, jadi proses pendinginannya tuh lebih cepat. Oh ya, kolam ini tuh pas malamnya estetik banget loh. Nanti malam kita kesini lagi ya. Nanti aku kasih lihat. Hangat banget, Masya Allah. Ini sih bukan hangat nih, hangatnya agak-agak kepanas karena tuh, asapnya aja kelihatan. Ya ampun, Masya Allah, tabarakallah. Enak banget ini berendam. Sebelahan dari kolam yang besar, di sini terdapat juga playground. Ini sih anak-anak pasti happy banget.
Dari kolam yang besar, perjalanan kita masih belum selesai nih. Sekarang kita masih mau ke sungai. Guys, ini sungainya tuh nggak terlalu besar ya, tapi nggak terlalu kecil juga. Jadinya sedang-sedang aja. Airnya juga pas banget lagi jernih nih. Dan asiknya lagi, di sini tuh kita bisa main atau turun ke sungai juga. Selama kondisi air sungainya nggak besar ya. Hari udah mulai sore sambil nunggu waktunya buka puasa, suami harus ngerjain kerjaan yang belum kelar dari rumah nih guys. Tempat ini tuh emang nyaman banget sih, bisa buat sambil WFV juga karena tenang dan gak berisik. Jaringan internetnya juga bagus ya, sinyalnya oke banget, gak lemot, pokoknya persinyalan di sini tuh gak masalah sama sekali. Nah, sekarang kita mau buka puasa di restonya nih. By the way, karena kita stay-nya di bulan Ramadan, jadi yang kita dapetin adalah makan sahur dan buka puasa ya. Bisa di restonya ataupun diantar ke villa. Kalau lagi bulan normal, staycation di sini tuh udah include dengan 3 kali makan, guys. Asik banget kan? Berapa banyak dapetnya sesuai dengan kapasitas villanya ya. FYI, resto ini juga dibuka untuk umum, harga menunya affordable, rasanya juga enak-enak. Saat buka puasa, kita juga dapat free takjil. Habis buka puasa dan sholat maghrib, sekarang kita lagi mau menuju ke kolam besar yang tadi di bawah ya. Masya Allah, dari jauh aja udah kelihatan kayak semacam kolam rendamnya para bidadari gitu guys. Menyala dan berasap gitu loh. Ya Allah, ini tuh estetik dan cantik banget deh. Makin malam makin berasap, makin dingin makin ngebul guys. Jadi kalian bisa lihat kan, kalau ini emang beneran kolam rendamnya tuh air hangat, hangatnya malah hangat ke panas gitu loh. Jadi cocok banget buat berendam di malam yang dingin. Belum puas berendam di kolam bawah, kita lanjut berendam di onsen villa kita. Sahurnya kita nggak ke resto ya, tapi kita minta makanan kita diantar ke villa aja. Menurutku staycation di sini udah tinggal nikmatin aja deh. Makan dapet, suasana dapet, nyaman dan tenangnya juga dapet, fasilitasnya juga oke banget. Selamat pagi. Oke guys, sekarang waktu yang pasti kalian tunggu-tunggu kan, karena aku bakalan spill rate menginap di Tirta Arsanta Hot Spring Resort ini. Dan berikut ini adalah katalog untuk harga normalnya. Supaya lebih jelas bisa langsung kamu screenshot ya. Dan berikut ini adalah price list yang berlaku selama bulan Ramadan 2026, yaitu dari tanggal 19 Februari sampai 15 Maret 2026. Bisa langsung kamu screenshot juga ya. Dan untuk harga extra bed sebagai berikut. Untuk info booking atau info lebih lanjut mengenai Tirta Arsanta Hot Spring Resort ini, kamu bisa langsung chat ke nomor admin berikut ini. Guys, sekian ya. Aku rasa cukup review dan info mengenai Tirta Arsanta Hot Spring Resort ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kamu semua. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Dan buat kamu yang belum support, bisa klik dulu tombol subscribe-nya, like dan komen. Jangan lupa
sebelum kamu tinggalin video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita @ayugenchannel biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. See you next video, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.